Assalamualaikum adik-adik kelas 9 SMP sekalian. Kali ini kita akan bahas soal-soal PTS untuk materi IPA kelas 9 semester 1. Kita langsung saja adik-adik soal yang pertama. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama untuk pertumbuhan, yang kedua untuk perbaikan saat kerusakan jaringan, yang ketiga untuk ekskresi, yang keempat untuk reproduksi. Adik-adik nanti langsung saja ke pertanyaan ya bacanya, yaitu dari pernyataan di atas yang merupakan alasan sel mengalami pembelahan. Adik-adik, sel mengalami pembelahan ada 3 alasan. Yang pertama untuk pertumbuhan, kedua perbaikan. Oke adik-adik, saat kita luka ya, jaringan yang rusak ini akan diperbaiki oleh sel-sel akan mengalami pembelahan dan akan memperbaiki kerusakan jaringan. Ini benar. Untuk ekskresi salah. Untuk reproduksi benar ya. Jadi sel membelah dengan 3 alasan ini. Jadi jawabannya 1, 2, 4. B. Adik-adik nomor 2. Pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang memiliki kromosom haploid yang berasal dari sel indukan diploid dikenal dengan ini meiosis ya adik-adik jawabannya. Kalau mitosis itu menghasilkan 2 sel anakan. Jadi itu beda meiosis dan mitosis. Kalau mitosis 2 sel anakan, sedangkan meiosis 4 sel anakan. Adik-adik kita lanjut soal yang ketiga. Gambar di samping menunjukkan fase. Ini pada tahap pembelahan mitosis ini termasuk ke fase metafase ya. Ini fase yang kedua ya, profase, metafase, anafase dan telofase. Adik-adik pada tahap metafase ini ya, kromatis berada di tengah pada bidang ekuator. Adik-adik kita lanjut soal yang berikutnya. Ini ada gambar organ reproduksi pria. Yang pertanyaannya adalah uretra ditunjukkan pada huruf apa? Ini huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ya, uretra itu ditunjukkan pada B ya adik-adik ini. Ya, garis ini uretra. Uretra ini adalah saluran keluarnya sperma dan urin ya. Ini adalah uretra. Jadi jawabannya B. Jadi pada proses reproduksi untuk pria ini yang gambar E ini adalah testis, ini penghasil sperma. Kemudian sperma ini suhunya dijaga oleh yang D ini yaitu skrotum. Ya, kemudian disimpan di epididymis yang F ya, tempat penyimpanan sperma sementara. Kemudian ya yang D ini adalah vas deferens ya, menghubungkan antara epididymis dan uretra. Kemudian akan dikeluarkan melalui saluran uretra ini ya. Seperti itu adik-adik. Kita lanjut soal yang kelima. Saluran yang berperan menghubungkan epididymis dengan uretra yaitu vas deferens. Ini sudah dijelaskan di nomor 4 tadi ya. Jadi kita lihat soal yang berikutnya. Tuba Fallopi dan uterus berturut-turut ditunjukkan oleh nomor. Tuba Fallopi adalah nomor 2, sedangkan uterus nomor 4. Uterus ini rahim ya. Jadi 2 dan 4. Adik-adik, sel telur itu dihasilkan di ovarium yaitu nomor 1. Ini ada sepasang di sini sebelah kanan dan di sini sebelah kiri. Jadi ini adalah ovarium. Sel telur dihasilkan ke sini, kemudian ini adalah saluran telur atau nama lainnya adalah tuba Fallopi. Di tuba Fallopi inilah nanti terjadi fertilisasi, yaitu sel telur yang telah dilepaskan pada proses ovulasi ya, yaitu pelepasan sel telur yang telah matang. Kemudian di sini nanti sperma akan menemukan sel telur yaitu di tuba Fallopi, dan di sini terjadinya fertilisasi ya. Kenapa sperma mengetahui keberadaan sel telur ini? Karena sel telur ini mengeluarkan zat kimia dan sensor panas ya. Jadi pertemuan antara sperma dan sel telur itu di tuba Fallopi di nomor 2 ya. Kemudian ini tuba Fallopi ini adalah saluran yang mengarah ke rahim. Ini rahim nomor 4 ya adik-adik. Rahim nama lainnya adalah uterus. Jawabannya D. Adik-adik kita lanjut soal yang nomor 7. Treponema pallidum dapat menyebabkan penyakit. Adik-adik, Treponema pallidum ini adalah bakteri yang menyebabkan penyakit sifilis atau penyakit raja singa. Jawabannya B.
Adik-adik kita lanjut nomor 8. Pada wanita umumnya setiap 28 hari terjadi pelepasan sel telur dari ovarium. Peristiwa pelepasan sel telur ini disebut ovulasi adik-adik. Jadi sel telur yang telah matang dilepaskan dari ovarium itu peristiwanya disebut ovulasi. Sedangkan kalau fertilasi ini adalah pertemuan sel telur dan sperma di tuba Fallopi, ya ini fertilisasi. Kalau menstruasi adalah meluruhnya dinding endometrium itu karena sel telur tidak dibuahi. Sedangkan menopause adalah ini untuk wanita yang sudah lanjut usia ini akan tidak terjadinya menstruasi lagi. Ini batas akhir wanita tidak bisa menstruasi lagi, itu disebut menopause. Oke adik-adik kita lanjut soal yang ke-9. Syarat terjadinya kehamilan apabila terjadinya fertilisasi. Pernyataan yang benar berkaitan dengan fertilisasi adalah apakah penempelan zigot pada dinding tuba Fallopi, apakah penempelan embrio pada endometrium, apakah pertemuan sperma dan sel telur pada tuba Fallopi atau pertemuan sperma dan sel telur pada vagina. Jadi yang disebut fertilisasi ini adalah pertemuan sperma dan sel telur pada tuba Fallopi. Jawabannya C. Jadi sel telur dan sperma ini bertemu di tuba Fallopi adik-adik ya. Itu yang disebut fertilisasi. Oke adik-adik kita lanjut ke soal yang 10. Wanita dewasa umumnya akan mengalami menstruasi secara periodik yang ditandai dengan keluarnya darah dari vagina. Yang terjadi pada saat menstruasi adalah jawabannya adalah luruhnya dinding endometrium karena tidak adanya fertilisasi. Ini D ya. Oke. Kalau lepasnya ovum dari ovarium ini namanya ovulasi. Pertemuan antara sel sperma dan sel telur di tuba Fallopi itu namanya fertilisasi. Luruhnya ovarium setelah ovulasi ini tidak ada ya adik-adik. Jawabannya D. Kita lanjut nomor 11. Tumbuhan yang bereproduksi secara tak kawin dengan bantuan manusia. Tak kawin ini kan vegetatif adik-adik. Vegetatif ini ada dua, yaitu alami dan buatan. Kalau dengan bantuan manusia itu buatan. Jawabannya adalah vegetatif buatan. Nomor 12, penyerbukan yang dibantu oleh burung disebut ornitogami. C adik-adik. Kalau anemogami ini dibantu oleh angin ya. Adik-adik kita lanjut soal yang ke-13. Perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan dengan cara menempelkan mata tunas. Menempelkan mata tunas yang ada pada kulit tanaman. Ya, jadi mata tunas pada kulit tanaman ini ya ditempelkan pada batang tanaman lain yang sejenis ya. Ini disebut menempel atau okulasi adik-adik. Menempel ya. Kalau cangkok ini adalah dengan mengupas kulitnya ya sampai bersih ya kulit luarnya, kemudian kita kasih tanah ya, adik-adik mungkin sudah tahu ya, dikasih tanah kemudian diikatkan kemudian disiram akhirnya tumbuh akar baru kita potong. Kalau stek ini dengan batang ya, contohnya singkong ya, stek ini kalau merunduk itu kita rundukkan ya atau kita lengkungkan sehingga tumbuhan itu bisa menjadi individu baru. Adik-adik kita lanjut nomor 14. Kadal berkembang biak dengan cara ya, kadal ini adalah ovovivipar ya adik-adik. Ovovivipar adik-adik melahirkan dan bertelur. Kalau vivipar ini melahirkan, contohnya kucing. Kalau ovipar ini bertelur ya, contohnya ayam. Ovovivipar ini melahirkan dan bertelur. Kalau membelah diri bukan ya, ini contohnya adalah amoeba ya. Jadi kita lanjut soal yang berikutnya. Biji tumbuhan mempunyai ciri-ciri. Yang pertama kecil, kemudian bersayap, yang kemudian ringan dan tidak terpengaruh gravitasi. Dapat disimpulkan bahwa penyebaran biji tersebut disebut, jawabannya adalah anemokori ya adik-adik. Ini biji yang seperti ini bisa disebarkan oleh bantuan angin ya adik-adik. Kalau hidrokori oleh air ya, adik-adik harus bisa ya selain anemokori dan hidrokori. Jadi dibaca semua materi yang berkaitan dengan penyebaran biji. Adik-adik kita lanjut soal yang ke-16. Perhatikan gambar bunga berikut ya, ini gambar bunga yang lengkap ya. Kemudian alat kelamin jantan dan betina. Alat kelamin jantan ini namanya benang sari.
sedangkan kelamin betina adalah kepala putih. Benang sari itu adik-adik yang ini, adik-adik yang nomor 2 ini ya, ini benang sari, yaitu yang nomor 3. Sedangkan kepala putih yang paling tengah ini nomor 5. Jadi jawabannya yang alat kelamin jantan benang sari nomor 3. Alat kelamin betina kepala putih nomor 5. Jawabannya 3 dan 5. C. Adik-adik kita lanjut soal nomor 17. Perhatikan gambar di samping. Hewan pada gambar tersebut berkembang biak dengan cara, ini gambar planaria ya adik-adik. Ini planaria, ini bisa membelah-belah dirinya, memotong-motong dirinya, sehingga bagian yang terpotong nanti akan bisa menjadi individu baru yang lengkap ya. Nanti bagian tubuhnya yang tidak ada itu akan menjadi ada lengkap ya. Jadi dengan memotong-motong tubuhnya dia bisa beregenerasi ya, bisa berkembang biak sebanyak-banyaknya. Jadi ini dengan cara memotong tubuhnya itu disebut fragmentasi ya adik-adik. Kalau pertunasan ini contohnya ubur-ubur ya, pakai tunas ya. Jadi hewan juga bisa berkembang biak secara vegetatif, tak kawin ya. Bisa pertunasan, fragmentasi, partenogenesis ya. Kalau ovivivir ini yang tadi ya, bukan termasuk perkembangbiakan vegetatif pada hewan ya. Jadi yang pada hewan itu pertunasan, fragmentasi, partenogenesis. Adik-adik kita lanjut soal ke-18. Sifat atau ciri yang selalu muncul pada suatu keturunan sehingga mengalahkan sifat lain. Berarti ini sifat yang menang. Yang menang itu disebut dominan ya. Yang kalah nanti disebut resesif. Adik-adik kita lanjut soal yang ke-19. Seekor kambing berbulu coklat dengan genotip C besar disilangkan dengan kambing berbulu putih, genotipnya C kecil. Jika sifat bulu coklat dominan terhadap bulu putih ya, maka genotip dan fenotip F1. Oke adik-adik, bulu coklat C besar kita silangkan dengan bulu putih C kecil. Maka C besar ini gamet yang terjadinya C besar, sedangkan ini C kecil ya, kita silangkan maka akan jadi C besar C kecil. C besar silang dengan C kecil, C besar C kecil. Jadi ini karena coklat dominan maka ini adalah coklat. Jadi genotipnya C besar C kecil, fenotipnya coklat. Jawabannya D. Adik-adik kita lanjut soal yang ke-20. Persilangan antara bunga berwarna merah dan harum M besar, H besar dengan bunga putih tidak harum M kecil, H kecil, A kecil menghasilkan F1. F1 ini adalah keturunan pertamanya ya, yaitu kita silangkan M besar, H besar kita silangkan dengan M kecil, H kecil. Maka ini gamet yang terjadi adalah M besar, H besar. Yang ini adalah M kecil, H kecil. Maka kalau kita silangkan gametnya menjadi M besar, M kecil. Ini M besarnya, ini M kecilnya. H besar, H kecil. Jadi jawabannya M besar, M kecil, H besar, H kecil. Jawabannya D. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik yang lagi persiapan menghadapi PTS IPA kelas 9 semester 1. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.